thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, pemirsa semua, kita dapat hadir kembali dalam rangka mengisi bagian dari kehidupan kita untuk ilmu, amal, dan dakwah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita akan ikuti kajian kitab Shaidul Khotir dengan tema bahaya ilmu tanpa amal. Alhamdulillah, pada hari Senin tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2022 Masehi. Kembali kita bersama guru kita, bersama Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah setelah sesi kajian disampaikan, kita dapat interaktif atau melalui pesan di nomor 0811 8033 389 melalui telepon langsung atau pesan singkat melalui WhatsApp. Dan bagi pemirsa, kami masih membuka kesempatan investasi akhirat kita semua. Silahkan untuk mendukung program dari Dakwah Sunnah Peradaban Nusantara untuk menjadi donatur rutin melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 236170250 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Yang kedua, Bunda Kakak juga bisa mendukung program pembangunan masjid dan pesantren Tahfidz Agropreneur full beasiswa 100% di Indramayu melalui rekening BSI 263618590 atas nama Dakwah Islam Ilmu. Dengan konfirmasi di nomor 0811 111 2192. Alhamdulillah, sekali lagi kita akan ikuti kajian. Untuk itu bagi pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, follow, dan memberikan like, komen, dan sebagainya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita mengambil faedah manfaat dari kajian ini. Untuk itu kita saksikan yang kajian insya Allah disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwani wa akhwati fillah, dan seluruh para pemirsa TV-TV Ahli Sunnati wal Jamaah dan juga seluruh Ahli Sunnati wal Jamaah yang telah mengikuti, menyimak secara rutin setiap Senin pagi kajian kitab Shaidul Khotir karya Al-Imam Al-Allamah
Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Di dalam bab ini adalah bab yang sangat penting, yaitu bahaya. Bahaya berarti di sini ada suatu ancaman. Bahaya berarti di sini ada resiko negatif. Bahaya artinya di sana ada suatu kerugian-kerugian. Bahaya orang yang punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Di sini Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala memberikan satu penegasan kepada kita semua agar kita hati-hati. Karena pada akhirnya kata Allah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun?" Adakah kamu memerintahkan kebaikan pada seseorang sementara kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu yang membaca Alkitab, kamu yang memedar Alkitab, kamu yang mengajarkan Alkitab? Apakah kamu tidak pakai akal sehat? Afala ta'qilun? Ini teguran keras. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, ditiadakan akalnya oleh Allah. Ditiadakan akal sehatnya oleh Allah. Dan memang orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, bahkan menentang, menyelisihi daripada ilmunya, itu akalnya tidak sehat. Allah lagi menegaskan di dalam firman yang lainnya, "Ya ayyuhalladzina amanu." Di awal tadi Allah memberikan satu ungkapan untuk secara umum. Tetapi di sini Allah khususkan kepada orang-orang yang beriman. Karena lebih aib orang beriman punya ilmu, punya teori, tetapi tidak dipraktekkan. Di mana Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu tapi tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar resikonya, besar azabnya, besar kerugiannya. Kamu berbicara, kamu berteori tetapi tidak kamu praktekkan. Dan itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam masalah urusan dunia saja. Ya. Ketika kita itu banyak berteori, banyak memedar ilmu, tetapi tidak ada praktek, itu banyak kerugian yang kita dapat. Banyak ketimpangan-ketimpangan yang akan muncul di dalam kehidupan ini. Ya, contoh aja kan. Seorang dokter punya ilmu dan kuliah bertahun-tahun, tapi ternyata ngasih resep ke pasien menyelisih ilmunya, ya, nggak sembuh, bahkan mungkin celaka. Makanya orang yang seperti ini di dalam Al-Quran itu digolongkan oleh Allah maghdub. Kenapa dikatakan al-maghdubi alaihim? Karena punya ilmu tidak diamalkan. Waladhdallin, kenapa berpraktek tanpa dasar ilmu? Makanya an'amta alaihim memiliki ciri mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Dan tidak coba-coba beramal di dalam sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada dalilnya. Itu ahli sunnati wal jamaah. Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan suatu perumpamaan sangat visualis, di mana beliau mengatakan, "Mathalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan sementara melupakan dirinya sendiri itu seperti lampu lilin, membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain.
Jadi dai, jadi ustadz itu jangan seperti ini sepeda beko, bisa menerangi depannya dengan terang lampu itu, tapi dirinya sendiri gelap, tidak bisa terteranginya. Itu kata orang awam loh Pak ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan satu ancaman di akhirat. Makanya tadi bahaya, karena ada ancaman pasti. Ada orang yang masuk neraka, ya, kondisinya itu seperti orang ayanan, seperti keledai yang muter di gilingannya. Dengan bentuk perut yang memburai keluar usus, sama juga isi-isinya. Nasallallahu al-afiyah. Lalu ada orang kanan kirinya yang mereka itu orang-orang kenal dia, ya, kenal sosoknya ya. Kemudian ditanya, malah kayak fulan, kenapa kamu fulan di sini? Ya, kenapa kamu di sini? Bukankah engkau dulu telah memerintahkan kami kebaikan, melarang keburukan? Kata dia, iya. Dulu aku perintahkan kebaikan, tapi aku pertama kali yang meninggalkan. Aku dulu larang keburukan, aku pertama kali yang melakukan, menodainya. Maka sang penyair mengatakan kepada kita di dalam satu syair bait yang cukup indah ya, yang ini sebagai peringatan buat kita semua ya. La tanha an khuluqin wa anta ta'ti mithlahu wa 'arun 'alayka idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu melarang sesuatu tapi kamu melakukan yang kamu larang. Satu hal yang sangat aib sekali kalau itu kamu lakukan, dan itu berisiko besar. Wabda binafsika wanha an ghayyiha fa innaka idza fa'alta, kalau kamu lakukan itu, fa idzan tahaita anhu fa idzan tahaita anhu fa anta hakimu. Jadi mulailah dari diri kamu sendiri. Tinggalkan seluruh hal-hal yang sekarang ini murka dan juga celah. Dan jika kamu meninggalkan, maka kamu berarti orang-orang yang bijak. Bijak karena apa? Kalau ada kebaikan, suatu perkara yang bijak, kan kita dulu yang harusnya mendapatkan. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan, dan kita sudah bicara, contoh, kita umumkan kepada seluruh halayak ramai. Wahai teman-temanku sekalian, insya Allah di tanah-tanah kita sekarang ini, di sekitar kita sekarang ini, ada satu tambang harta karun. Ya, siapa saja yang bisa mendapatkan itu, maka itu miliknya. Dan ternyata dia yang ngomong itu yang tahu tempatnya. Masa dia tidak pertama kali orang yang menggalinya, orang yang mencarinya? Satu hal yang sangat bodoh, satu hal yang sangat tidak bijak, satu hal yang bertentangan dengan akal sehat. Oke? Oleh karena itu di sini Ibnul Jauzi mengatakan di dalam kitab Sayyidul Khatir, lamma ra'aitu ra'ya nafsi fil ilmi hasana. Ketika diri saya memandang ilmu itu suatu kebaikan, fayyatu qaddimuhu ala kulli syai'. Pada saat itu jiwa saya, Masya Allah, mengutamakan di atas segala sesuatu. Wa ta'taqidu dalil, meyakini ilmu dalil itu sebagai sesuatu yang paling utama. Karena dalil itu ilmu, ilmu itu dalil. Karena dalil itu adalah apa? Maqama alaihi, al-ilmu adalah maqama alaihi dalil. Al-ilm maqama alaihi dalil.
segala sesuatu yang berdiri di atas dalil. Itu ilmu. Wa tufaddilu sa'at at-tashaghul fi bihi ala sa'atin nawafil. Jadi ilmu bisa memberikan satu sikap kita lebih mendahulukan hal-hal yang lebih penting daripada yang penting. Mendahulukan yang penting daripada yang kurang penting. Apalagi hal yang sia-sia. Makanya Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, min husni Islam, bukan Muslim ya. Min husni Islam, kebaikan keislaman seseorang itu sangat bergantung pada apa? Tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dari mana kita tahu ini berguna, tidak berguna, ini manfaat, tidak manfaat, ini penting, ini kurang penting? Ilmu kan? Jadi harusnya seperti itu. Makanya jaring jerat syaitan, kata Imam Ibnu Qayyim, itu ada 7 kan. Manusia dijerat syaitan dengan kekufuran dan kesyirikan kalau bisa. Dan ternyata di tengah kita itu berhasil. Bahkan di antara banyak kaum muslimin membela kesyirikan tanpa sadar, membela kekufuran tanpa sadar. Kalau tidak bisa dijerat dengan syirik kufur, maka dijerat dengan kebid'ahan. Dijerat dengan kebid'ahan. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa dijerat dengan dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa dibikin sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan kewajiban. Kalau tidak bisa sibuk dengan perkara penting, meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Sibuk dengan perkara yang kurang penting, meninggalkan yang penting. Sibuk dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat, meninggalkan yang bermanfaat. Nah, yang terakhir adalah dibunuh. Nah, oleh karena itu, kan cara untuk menghadapi setan itu dengan ilmu. Dan itu benar. Karena apa yang bisa menunjukkan kepada kita, ini syirik, ini bukan syirik? Ilmu. Ini sunnah, ini bid'ah? Ilmu. Ini dosa besar, ini dosa kecil, ilmu. Ini perkara penting, kurang penting. Ini bermanfaat, kurang bermanfaat, bahkan tidak bermanfaat, ilmu. Keislaman kita yang didasarkan atas ilmu pasti bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya suatu kebodohan kan, walaupun nampak itu baik dipandang orang, yaitu apa? Orang Masya Allah sibuk dengan berbagai macam nawafil, tahajudnya kencang, puasa Senin Kemisnya hebat, tapi sholat jamaah tidak ke masjid, punya utang tidak dibayar. Itu nggak ada faedah ya ikhwan. Karena sholatul jamaah itu wajib, lebih penting daripada tahajud. Ya kan? Subhanallah, ada orang yang Masya Allah di mana-mana mulutnya tidak pernah lepas daripada zikir. Tapi juga ghibahnya kencang. Al-Quran jarang dibaca. Ini juga bermasalah. Ya, bermasalah. Oleh karena itu, Masya Allah, ilmu adalah maqama alaihi dalil. Ketika dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah itu kita pelajari, kita hayati, dan kita tadabburi, afala yatadabbaruna al-Quran, maka insya Allah akan ada pengaruh yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Wa taqulu aqwa dalilin li ala fadlihi ala nawafil. Karena apa? Jiwa kita akan mengatakan kalau sudah punya ilmu bahwa aqwa dalilin li ala fadli ala nawafil, karena ilmu itu lebih utama dari segala sesuatu yang sifatnya sunnah. Okay? Makanya Imam Asy-Syafi'i itu
mengatakan bahwa ilmu itu lebih utama dari seluruh nafilah termasuk solat. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, aku itu paling jarang paling jarang puasa sunnah karena sibuk untuk menghafal, mempelajari Al-Quran. Nah, itu kan gitu. Inni ra'aitu kathiran mimman syagalathum nawafilu salati was-sawm an nawafilil ilmi. Ini lihat alasannya. Kenapa sekarang ini ilmu itu lebih penting daripada seluruh ibadah-ibadah sunnah? Pasalnya, kata beliau, saya melihat kebanyakan orang yang tersibukkan dengan solat sunnah, puasa sunnah, dari ilmu ada dzalika alim bil qadah. Ternyata itu pelan-pelan mereka itu menuju kepada penyimpangan. Pasalnya apa? Fil usul, karena dia tidak tahu tentang halal haram, tentang tata cara ibadah, tentang bagaimana yang sekarang penting lebih penting, manfaat kurang manfaat. Fara'aituha fi hadzal ittijah 'ala al-jadati as-salimah war-ra'yi as-sahih. Akhirnya di dalam ibadah-ibadah itu akhirnya terjadi penyimpangan. Itu. Jadi, kenapa para ulama akhirnya memberikan satu closing statement bahwa mencari ilmu itu lebih baik di atas seluruh ibadah sunnah, karena orang yang sibuk dengan ibadah-ibadah sunnah meninggalkan mencari ilmu, itu pelan-pelan ibadahnya itu menyimpang, keluar daripada al-jada as-salimah, keluar dari jalan yang lurus, yang benar, menyimpang dari pendapat-pendapat ulama yang sahih. Itu, illa anni ra'aituha waqifatan ma'a surati at-tashaghul bil ilmi fasihtu biha. Tapi namun, namun juga sibuk dengan ilmu, tapi setelah punya ilmu, diri saya, jiwa saya berontak. Mau apa? Faman ladzi afadakil ilmu? Saya tanyakan kepada diri saya, wahai diriku, apa gunanya kamu menumpuk ilmu? Menghafal hadis, menghafal Quran. Ainal khauf? Tapi kamu tidak bertambah rasa takut dan takwanya kepada Allah. Ainal qalaq? Di mana rasa gelisah kita ketika kita itu jauh dari Allah? Karena ada sebagian orang sholat nggak sholat tenang, puasa nggak puasa tenang, bahkan meninggalkan berbagai macam kewajiban agama dan melakukan berbagai macam pelanggaran itu tenang. Berarti kalau seandainya dia itu punya ilmu, dan biasanya orang seperti ini orang jahil, ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya karena tidak diamalkan. Makanya ilmu yang tidak bermanfaat dikatakan oleh Rasulullah lewat doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak puas, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak dikabulkan. Kata Imam Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini, doa ini di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, kata beliau, orang yang ilmunya tidak bermanfaat, pasti Allah hukum dengan satu 3 sanksi. Pertama, hatinya tidak pernah khusyuk, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, jiwanya tidak pernah puas, tidak pernah puas, bahkan dia selalu dan terus menerus tamak terhadap dunia, dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu al-afiyah. Makanya betul kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah, asas
daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Artinya, kalau ilmu kita akhirnya tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah, iman kita makin kuat, maka ilmu itu akan makin menjauhkan kita dari Allah. Nasallallahu al-afiyah. Dan ya ikhwan, antum pernah kan dengar hadis Khawarij? Yaqra'una al-Quran walam yablughu taraqihim. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai pada tenggorokannya. Yamruquna minad din, coba dia keluar dari agamanya. Kama yamruqu sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi rasa takut kepada Allah itu hilang. Gemuruh cinta dunianya itu menggelegar. Dan tamak rakusnya makin hari itu makin menganga lebar. Makin dia menerima dunia dari ilmunya itu, makin dia itu menerima harta kekayaan dari ilmunya itu, maka makin seperti minum air garam. Makin tidak pernah dia puas, makin dia kekurangan, makin dia merasa miskin. Allahu Akbar. Makanya dikatakan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ciri utama ulama itu takut kepada Allah dengan ilmunya itu. Ya, kita lanjut. Fara'aituha fi hadzal tayyib. Okay. Aina al-hadar? Mana kewaspadaan kita? Artinya setelah kita punya ilmu melimpah, harusnya kita itu makin hati-hati. Hati-hati kita di dalam berbicara. Hati-hati kita di dalam menenggak makanan, minuman. Apalagi sekarang ini tidak jelas halalnya. Apalagi terang-terangan itu haram. Ainal hadar? Ya, waspada itu tengah antara kita serba ketakutan dengan serba sembrono kita. Seorang muslim dengan ilmunya berjalan di muka bumi ini seperti berjalan di semak yang penuh dengan onak duri. Maka dia akan hati-hati supaya kakinya tidak terkena duri. Rasulullah katakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Dan akhirnya Rasulullah katakan, faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh di dalam syubhat, maka dia terjatuh di dalam sesuatu yang diharamkan. Oh, ya. Awama sami'ti. Ini seakan-akan Imam Ibnul Jauzi berdialog dengan dirinya. Wahai diriku, awama sami'ti, kamu dengar enggak? Bi akhbari akhyaril ahyar, akhbar, ya ahbar, kabar cerita kisah manusia-manusia pilihan dan teladan, fi ta'abbudihim wajtihadihim, di dalam ibadah mereka dan di dalam kesungguhan mereka dalam mengamalkan ilmu. Nah, di sini Imam Ibnul Jauzi sudah mulai menyisir satu persatu untuk menyadarkan dirinya, untuk memahamkan dirinya agar dia itu mengamalkan ilmu. Karena kalau enggak bahaya. Kalau enggak petaka. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa illa irtahal. Ilmu itu membisiki pemiliknya agar beramal, kalau tidak maka irtahal, akan pergi. Makanya al-ilmu bila thamarin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Dan pohon tak berbuah itu ketika sudah mulai membesar, maka akhirnya akan menjadi bahan kayu bakar. Dengan demikian, ama kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul kull, sayyidu waladi Adam. Apakah kamu tidak mengerti dan memahami secara baik, wahai diriku? Habar manusia
penghulu seluruh dunia, sayyidu waladi Adam, yaitu Rasulullah. Thumma innahu qama hatta warimat qadamah. Beliau melakukan qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Padahal dosanya sudah diampuni oleh Allah sebelum. Seandainya ke depan ini Rasulullah melakukan dosa itu sudah otomatis diampuni Allah. Ya, sesudah terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dikatakan kepadanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni Allah? Sebelum berbuat pun sudah dijamin. Apalagi sudah melakukan juga pasti diampuni Allah. Afala akunu abdan syakura, apakah engkau tidak senang aku menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah sholat malam sampai bengkak. Apatah kita sekarang? Surga nggak jelas, amal minim, terus kita nyantai. Gimana ceritanya? Amakana Abu Bakar sajiyun nasyij. Bukankah Abu Bakar itu orang yang sangat takut, ya? Di dalam pribadinya itu luluh di hadapan berbagai macam kebaikan. Kasiral buka, dan banyak menangis. Sekarang hati kita keras, banyak ketawa. Padahal Abu Bakar radhiyallahu an sudah dijamin oleh Allah surga. Di dalam setiap saatnya penuh dengan kegalauan, penuh dengan berbagai macam kekhawatiran akan tidak menjadi ahlul jannah, akan tidak dikumpulkan bersama al-abrar. Setiap hari menangis karena Allah. Kekhawatiran dia untuk tidak tergolong orang-orang yang sekarang ini minas sabiqinal awwalin. Coba ketika Rasulullah SAW menjelaskan akan ada kelompok yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Subhanallah, semua sahabat-sahabat senior berbondong-bondong mengajukan dirinya, ya Rasulullah, jadikan kami termasuk mereka. Dan itu tidak mengenal level sahabat. Akhirnya Rasulullah SAW memutus sabaqaka Ukasha. Sudah. Ama kana fi khaddi Umar radhiyallahu an khattani min athari dumu. Subhanallah. Bukankah di kedua pipinya Umar bin Khattab itu ada bekas? Di mana itu saking seringnya terkena aliran air matanya. Menangis karena Allah. Tampak memang gagah berani dan hebat, tapi Umar bin Khattab adalah lembut. Rasa takutnya kepada Allah sempurna. Sampai diingatkan kadang-kadang oleh seorang yang rendahan, menangis. Itulah Umar bin Khattab. Wahai diriku, ama kana Utsman bin Affan yakhtimul Quran fi raq'atin? Apa kamu enggak sadar, enggak ingat? Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah mengkhatamkan Al-Quran satu rakaat. Dan itu bukan suatu hal yang aneh dan tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak akan menemukan kepahaman orang yang menghatamkan Al-Quran kurang 3 hari. Itu dalam keadaan dilakukan normal, rutin. Itu memang dilarang. Tidak pada waktu-waktu spesialis. Tetapi ini dilakukan oleh Utsman kadang-kadang dan spesialis waktu Qiyamul Lail bulan Ramadan. Maka suatu hal
yang bukan bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ama kana Utsman bin Affan yakhtimul Quran fi raq'atin. Kenapa kamu tidak tersenggol? Kenapa tidak tersentuh? Sehingga kamu mencoba untuk bangkit, wahai diriku, untuk minimal menghatamkan Al-Quran barang 1 juz semalam. Dan bagaimana kita itu berasa nyaman dan merasa kita itu di atas kebaikan yang melimpah. Sementara subhanallah semalam pun kadang-kadang kita itu tidak sempat membaca 1 lembar dari Al-Quran. Padahal Rasulullah katakan, ya ahlal Quran awtiru fa inna allaha witrun yuhibbul witra. Wahai pemilik, wahai ahlu Al-Quran, apa kita tidak ingin menjadi orang yang dipanggil oleh Allah ahlul Quran, dipanggil Rasulullah ahlul Quran, dan kita itu semuanya ingin menjadi ahlul Quran? Autiru, witirlah. Karena Allah itu ganjil senang solat witir. Ama kana Aliyun radhiyallahu an yabki bil laili fi mihrabihi hatta takhaddul lihyatahu, ya, takhaddala lihyatahu bid-dumu'. Jadi hatta takhaddala lihyatahu bid-dumu', sampai membasahi seluruh jenggotnya. Wa yaqulu ya dunya ghurri ghairi. Sambil dia menangis, wahai dunia, aku ceraikan kamu 3 kali. Silakan menggoda selain aku. Selain aku perdayalah. Silakan perdaya, goda selain aku. Tapi untuk aku tidak akan bisa. Kamu sudah saya ceraikan 3 kali, silahkan mencari selain aku. Allahu Akbar. Ammal Hasan al-Basri yahya ala quwwatil qalaq. Bahkan Masya Allah, Al-Hasanul Basri, kekuatan hidupnya itu didukung dengan kekuatan dia karena takutnya dia kepada Allah. Hampir tiap hari menangis. Hampir tiap hari tidak sepi air matanya itu menetes. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ainani lan tamassahuman nar, ada 2 mata yang tidak pernah disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang begadang menangis takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang untuk menjaga agama Allah. Amma kana Sa'id bin al-Musayyib, wahai diriku, apakah kamu tidak ingat, sadar, Sa'id bin al-Musayyib mulazimanil masjid, selalu menjaga masjid, dan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan dikisahkan lebih dari 40 tahun, tidak pernah masuk masjid setelah azannya muadzin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Falam tafuthu salatun fi jama'atin 40 sana. Tidak pernah selama 40 tahun beliau lepas, beliau terlewat dari salatul jamaah. Ama shamal Aswad ibnu Yazid, wahai diriku, kenapa kamu tidak tersentuh
dengan kisah seorang Al-Aswad ibnu Yazid hatta khadarra wasfarra. Puasa sampai dirinya itu kurus kering, bahkan menguning tubuhnya karena banyaknya puasa. Amma qalat ibnatul Rabi' ibnu Khusaim lahu mali aran nas yanamun wa anta la tanam. Bahkan putrinya Rabi' mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, ya, ana lihat orang-orang itu badan nyantai, tidur nyenyak. Kenapa engkau tidak pernah tidur? Faqala inna abaki yakhafu adabal bayat. Karena bapakmu ini takut azab nanti suatu ketika bisa datang pada waktu malam hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ama kana Abu Muslim Al-Khawlani, wahai diriku, apakah kamu tidak mengambil pelajaran terhadap kisah seorang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, ahli ibadah, yu'alliku sawtan fil masjid, dia mengantungkan cambuk di masjid, yu'adzibu bihi nafsahu. Ketika dia melihat dirinya itu malas, maka cambuk itu digebukkan ke dalam dirinya, dicambukkan ke dalam tubuhnya. Subhanallah, subhanallah. Ama soma Yazid ar-Raqashi 40 sanatan, wahai diriku, kenapa kamu tidak mencoba untuk meniru? Minimal kamu menjadikan teladan Yazid Ar-Raqashi yang puasa selama 40 hari. Wa kana yaqul wal lahafah. Subhanallah. Sabaqanil abidun wa quti'ah bi. Aduhai, saya ini ketinggalan. Saya ini orang-orang yang sekarang tidak punya kesempatan. Karena ahli ibadah sebelum saya sudah menghabiskan jatah-jatah surga yang ada. Ya, subhanallah. Ama sama Mansur ibnul Mu'tamir 40 sana. Dengar enggak kamu, wahai diriku? Mansur ibnul Mu'tamir puasa selama 40 hari. 40 tahun tidak pernah berhenti. Wahai diriku, pernah enggak kamu sekarang ini memperhatikan, mencermati kisah kana Sufyan al-Thawri yabkid dam minal khawf, menangis sampai air matanya mengeluarkan darah karena takut kepada Allah. Ama kana Ibrahim adham yabulud dam minal khawf. Wahai diriku, mencoba untuk sedikit menjadikan pelajaran sehingga menyadarkan dirimu, menyadarkan kamu, wahai diriku, tentang kisah seorang yang bernama Ibrahim Adham yang kencingnya sampai keluar darah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sekarang ini dirimu, ini apa namanya, posisi kamu di hadapan mereka itu semuanya? Ama ta'anamin, apakah, wahai diriku, apakah kamu tidak menyadari, mengerti betul akhbarul a'immatil arba'ah, kabar kisah cerita seorang ini imam 4, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, fi zuhdihim, di dalam zuhud mereka, wa ta'abbudihim, dan ibadah mereka begitu sempurna. Wahai diriku, harusnya itu semuanya menjadi pelajaran buat kamu. Fahdari, oleh karena itu, sadarilah wahai diriku. Fahdari minal ikhlad ila suaril ilmi ma'a tarkil amal bihi. Oleh karena itu, sadarilah wahai diriku, jangan kamu sekarang cuma pintar mengumpulkan ilmu, pintar berteori, sementara sepi dari amal. Apalagi kita mengingatkan pada diri saya sendiri.
Ya, bisa saja kita itu berorasi mengebu-ngebu, tabligh akbar, lupa daratan, dengan berbagai macam kalimat-kalimat yang indah, pilihan kata-kata yang menyentuh dan membuat orang menangis, tapi diri kita sendiri keras dan tidak pernah menangis di kesepian tempat, di kesepian kondisi. Karena mimbar itu bisa menghasilkan kemunafikan. Tolong dicamkan, wahai teman-temanku sekalian, mimbar itu bisa membuat kemunafikan. Kita bisa berdoa dengan pilihan kata-kata yang indah, menyentuh banyak jamaah, membuat mereka menangis. Tapi ternyata itu semua penuh dengan kepalsuan. Kita bisa berorasi, memilih kalimat-kalimat yang menggetarkan mimbar, menggugah semangat jamaah untuk menuju kepada pintu-pintu kebaikan. Tapi kita ternyata lakon yang kita jalani dalam kehidupan kita menyelisih apa yang kita katakan, bahkan biasa-biasa saja. Nasallallahu al-afiyah. Fa inna halatul kusala. Ternyata kita pemalas. Kita ajak orang untuk tahajud, tetapi kita malas untuk tahajud. Kita ajak orang untuk sholatul berjamaah, tetapi kita seenaknya meninggalkan sholatul jamaah. Kita ajak orang untuk infak, tetapi kita sendiri pelit dan bakhil menjadi bagian daripada hidup kita. Kita ajak orang untuk tidak ghibah, namimah, hasad, iri, dengki. Tapi ternyata kita orang-orang yang bergumul dengan sifat-sifat itu. Kita tuntut orang lain untuk silaturahmi. Kita tuntut mereka untuk murah senyum. Kita tuntut orang lain untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Tetapi kita hanya sekedar jadikan sebagai hiasan mimbar. Wallahul musta'an. Wa khafi fil wuqufi wa khafi minal wuqufi ma'a surati ta'abbud min ghairi an yughalu fil ilm. Takutlah wahai diriku, berdiri dengan bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanpa dihiasi ilmu, fa inna halatuz zamna. Itu seperti orang yang sedang dalam keadaan stroke. Iya, punya ilmu tidak diamalkan, pemalas. Tapi beramal tanpa dasar ilmu, itu sama aja melakukan gerakan-gerakan orang yang sakit menaun. Itu kan gitu. Ngapain antum sekarang ini berdiri sedang dalam keadaan meditasi ini? Kayak orang stroke. Zamna. Wa khudh laka minka ala muhlatin wa muqbilu aishika lam yudbir. Wa khif hajmatan la tuqilu al-mina wa tuqilu al-'atha al-'athara wa tutwi al-wurud 'ala al-mastari wa mathil li nafsika ay ar-ra'ili yadhummuka fi halbatil mahsyari. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal, silakan. Alhamdulillah, syukron, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum atas bimbingan kajian dari Al-Ustadz. Bagi pemirsa, untuk selanjutnya kita adakan interaktif soal jawab di nomor 0811 8033 389. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali
lanjutkan di sesi soal jawab. Bagi para pemirsa yang ingin interaktif bersoal jawab langsung atau melalui pesan singkat di nomor 0811 8033 389. Bila sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Bismillah, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dari Dina di Bali, izin bertanya, bagaimana menghadapi ortu yang terus-terusan menekan anaknya dalam segala hal? Kalau si anak tersebut ingin meninggalkan rumah boleh, si anaknya perempuan belum menikah, misalnya seperti kos, meninggalkan rumah, tinggal di kos, itu bagaimana Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Perlu diketahui bahwa ujian seseorang itu bisa datang dari dirinya sendiri, bisa datang dari orang tuanya, bisa datang dari orang sekitarnya. Tetapi pada umumnya seorang itu bermasalah dengan orang-orang dekatnya, itu lebih sulit, lebih berat daripada bermasalah dengan orang lain. Karena permusuhan atau permasalahan dengan orang sekitar kita itu biasanya berakar urat dan juga bertahan lama dan membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikannya. Apalagi dengan orang tua. Orang tua kita sebatas berbagai macam kemampuan akademiknya, sosialnya, latar belakang ilmu agamanya, itu tetap kita harus dahulukan. Faqul lahuma qawlan karima. Sikap memuliakan, sikap menghormati, sikap bagaimana kita itu sebisa mungkin tidak menyakiti hati mereka. Oleh karena itu, permasalahan apapun yang kita hadapi dengan orang tua kita harus kita selesaikan dengan bijaksana. Nah, sekarang ketika ada satu keinginan dari ukhti fillah, karena tekanan dan juga berbagai macam permasalahan, boleh nggak kos? Ya, sekarang kita perhatikan, apakah dengan kita itu tinggal di luar bisa menyelesaikan masalah? Atau tambah runyam hubungan kita dengan orang tua? Apakah orang tua nanti tidak makin gusar, marah, dan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang merugikan kita? Ini harus menjadi pertimbangan kita. Ya. Oleh karena itu, apapun bentuknya, saya sarankan untuk dialog, untuk bicara baik-baik, mengungkapkan keinginan tersebut. Tapi secara umum boleh saja. Boleh saja. Apalagi dengan kita nanti itu bertempat tinggal di kos, tapi tidak jauh ya. Apalagi keluar kota. Karena itu nanti menimbulkan masalah. Makin mencairkan masalah, makin meminimalisir benturan-benturan, sehingga dengan kita itu berjauhan, tumbuh saling kangen, saling adem, maka itu solusi. Itu aja yang saya ingin tekankan. Tetapi utama pertama adalah dialog. Utama pertama adalah kita mencoba untuk mengalah. Sebaiknya kita itu bersama orang tua, apalagi kita belum menikah, itu lebih baik. Karena orang tua kita, apalagi perempuan tadi, ayah kita menjadi mahram. Orang tua kita masih tegur sapa,
sebagai seorang bapak ibu pasti dia akan kasihan, dia akan melindungi, dia akan memperhatikan. Tapi tadi dengan berbagai macam hal-hal yang tadi timbul, saya ingin katakan bahwa aslinya seorang perempuan dekat dengan orang tua itu lebih baik. Kemudian aslinya anak itu sehebat apapun, modelnya adalah mengalah, modelnya adalah terus hormat. Faqul lahuma qawlan karima, ucapan yang memuliakan. Insya Allah dengan cara seperti itu, sambil terus kita berdoa kepada Allah, syukur-syukur ada di antara saudara kita yang mungkin paman, yang mungkin bude, pakde, macam-macam, bisa memberikan satu penengah. Nah itu kalau ada, kita mohon kepada beliau, kita minta bantuan supaya sikap-sikap orang tua yang sekarang ini merasa ukhti fillah sekarang ini tidak betah di rumah, ingin kos dan yang lainnya itu bisa terselesaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu jawaban. Kita lanjutkan dari pertanyaan singkat. Ustadz izin bertanya, apakah boleh beramal tanpa niat beramal? Silakan Ustaz. Beramal tanpa apa? Tanpa niat beramal. Gimana contohnya? Singkat situ aja Ustaz. Apakah boleh beramal tanpa niat beramal? Saya tidak menemukan bentuknya, ya, karena innamal a'malu binniyat. Di dalam Islam itu seluruh amal itu harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Karena niat itu bisa membedakan mana itu ibadat, mana itu adat. Artinya amal itu ibadah, amal itu adat kebiasaan setiap hari. Itu yang memilah adalah niat. Contoh orang mandi. Bisa saja itu adalah mandi adat. Maksudnya mandi kegiatan aktivitas harian sebagai adat kebiasaan orang setiap hari mandi 2 kali, pagi sama sore atau sehari atau yang lainnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, berarti Anda beramal tanpa sadar. Kalau memang seperti itu maka tidak diterima. Karena amal dengan sengaja, amal tanpa sadar itu sama dengan tidak ada. Oleh karena itu, kalau memang itu adalah amal ibadah harus dengan niat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Kembali bagi pemirsa yang ingin bersoal jawab secara langsung, interaktif atau melalui pesan singkat, ya silakan, sudah ada yang masuk. Dengan siapa dan di mana? Dan langsung pertanyaannya. Dari Pak Defri, Pak, dari Tasikmalaya. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Allah selalu melindungi Ustaz dan keluarganya. Amin, amin. Saya baru bergabung nih Ustaz. Alhamdulillah. Cuman saya nggak mengamati bahasan Ustaz keseluruhannya. Hanya saya menanyakan tentang diri saya dan bagaimana kisah lika-liku perjalanan hidup saya, khususnya dulu seperti saya dengan rekan-rekan adik-adik. Tapi bagaimanapun semua saya lalu berjalan dan tidak henti-hentinya saya menuntut ilmu dan selalu saya jaga sholat berjamaah. Nah, dalam waktu dekat ini selalu saya menjalankan dengan banyaknya lika-liku. Mungkin saya berpikir mungkin ini cara Allah mendidik saya. Apakah itu bagi tandanya Allah itu sayang pada kita, Ustaz? Ya, Ya, silakan Ustaz. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pada penanya,
bahwa subhanallah, betul. Jadi apa yang kadang kita sangka itu adalah kebaikan, ternyata tidak di hadapan Allah. Dan apa yang kita sangka itu keburukan, tidak di hadapan Allah. Wa asa an takrahu syai'an, wa asa an tuhibbu syai'an. Jadi wa asa an tuhibbu syai'an fayaj'alullahu khairan katsira. Betapa banyak kita tidak menyukai sesuatu, Allah jadikan di dalamnya itu banyak kebaikan. Cobaan hidup Bapak Ibu sekalian adalah memang cara Allah. Itu kalau orang mukmin, cara Allah untuk menghantarkan kita ke bagian puncak, kebaikan puncak, yaitu surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau senang sama hambanya itu sering diuji. Allahu akbar. Sering diuji. Am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kalau kita yakin akan dikembalikan kepada Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftarun. Apakah manusia itu menyangka setelah mengatakan beriman kepada Allah, karena itu bekal untuk kembali kepada Allah, tidak diuji? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin, kalau ada masalah itu kuncinya adepin, kalau ada kerjaan, kerjai. Jangan kerjaan dipikiri, masalah dihindari. Itu nggak pernah terdidik. Karena pada akhirnya kata Allah, kata Rasulullah, selagi kita itu mukmin, ajaban di amril mukmin. Saya itu heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusannya itu baik. Wa in asabathu sarra, kalau dia mendapatkan nikmat, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lah. Itu baik buatnya. Wa in asabathu dharra, kalau dia itu tertimpa keburukan, sabar, fakana khairan lah, itu juga baik buatnya. Makanya puncak kebahagiaan seseorang itu, kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, ketika mendapatkan nikmat, syukur. Ketika mendapatkan cobaan, sabar. Ketika tertimpa dosa, istighfar. Hiasi dengan tiga itu di dalam kehidupan. Nikmat, syukur, alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ada ujian, sabar. Kalau kita sekarang terjatuh ke dalam dosa, istighfar. Karena manusia di dalam hidup ini tidak lepas dari salah satu, bahkan kadang-kadang tiga-tiganya beririsan mengitari kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan ujian, ada hal-hal yang menyenangkan layak kita untuk bersyukur. Ketika kita mendapatkan suatu hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang kita harus bersabar. Itu silih berganti. Dan pada waktu pertemuan yang kemarin sudah kita bahas, intinya, saat kita kena musibah, masih tetap kita itu juga harus bersyukur. Kenapa? Bisa saja musibah itu terjadi lebih besar daripada yang sekarang. Bayangkan. Atau andaikan musibah itu menimpa dunia kita. Agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah. Jangan kau timpakan musibah ini dalam agama saya. Tersesat dari jalan kebaikan. Bahkan keluar dari Islam. Atau orang lain yang terkena musibah kita lebih banyak. Yang lebih besar. Atau kalau kita itu bersabar, mencari ridha Allah, dapat pahala surga di hadapan Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa menerima ridha terhadap apa yang diputuskan oleh Allah
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian sanggup mengatakan secara zahir batin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah, dan dia termasuk orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Banyaknya ujian cobaan ternyata Allah katakan beruntung. Coba tuh lihat gimana caranya tuh. Jadi bukan orang yang rugi, bukan orang yang sekarang ini nelangsa, tidak, sengsara, tidak. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Beruntung kalau kita itu diuji oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Kembali bagi pemirsa yang ingin interaktif bersoal jawab dapat menghubungi langsung atau melalui pesan singkat di nomor 0811 8033 389. Alhamdulillah sudah ada beberapa pesan singkat yang telah masuk, kita angkat kembali pertanyaan singkat. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana kalau ada seorang wanita yang sakit hanya bisa berbaring, pakai pampers, tidak pakai baju, hanya pakai selimut, tapi kesadarannya masih normal. Apakah masih wajib dia sholat? Kalau masih wajib, bagaimana caranya? Sedangkan dia selalu pakai pampers. Silakan Ustaz. Pada waktu pertemuan yang lalu kita membahas fikih ahkamun nisa. Jadi seorang itu, kata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Ahkamun Nisa, baik itu perempuan laki, dituntut untuk sholat selagi akalnya itu masih ada. Madama aqluhu thabitan, selagi akalnya itu masih ada, kesadarannya masih ada, maka harus sholat. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa berduru, nggak bisa duduk, dia tidur di atas lambung kanan, nggak bisa terlentang, nggak bisa isyarat. Madama aqluhu sabitan, selagi akalnya itu masih ada, wajib melakukan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Kita angkat kembali dari pertanyaan singkat. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya mau menikah dan saya belum diakikah sama orang tua. Pertanyaannya, apakah boleh walimah nikah dan akikah saya digabung? Silakan Ustadz. Perlu diketahui bahwa menggabung ibadah di dalam satu praktek itu sebaiknya dihindarkan. Apalagi di dalam masalah seperti akikah, seperti kurban, itu kenapa satu nyawa? Itu ada maksud. Sementara Rasulullah perintahkan sendiri juga bahwa walimah itu merupakan satu ibadah, menyembelih kambing itu. Aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah, meski hanya sekedar menyembelih satu kambing. Nah itu. Tetapi kalau seandainya adanya seperti itu dan juga kita bisa seperti itu, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala innamal a'malu binniyat. Karena pada akhirnya ketika kita sudah berlalu dan sudah tidak ada lagi sudah tidak ada waktu yang disunahkan, karena waktu yang disunahkan itu hari ke-7, kemudian lipatan yang kedua yaitu 14, kemudian berikutnya 21, habis itu adalah boleh-boleh saja. Maka yang utama adalah walimah, aulim walau bisyatin. Tentang Anda di dalam hatinya sambil walimah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala perhitungkan sebagai amal, insyaallah. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas
pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Alhamdulillah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan dari pemirsa sekalian, yang insya Allah kita ikuti terus secara rutin di channel ini, di medsos ini. Untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, follow, share, like, and comment di channel-channel yang ada dan yang merelaynya. Dan bagi pemirsa, kami masih membuka peluang investasi akhirat untuk mendukung program dakwah sunnah peradaban Nusantara di rekening BSI di nomor rekening 26361700250 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Kemudian yang kedua, dapat mendukung program pembangunan masjid dan pondok tahfiz agropreneur di Indramayu melalui rekening Bank Syariah Indonesia 263618590 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Konfirmasi di nomor 0811112192. Alhamdulillah, kita saksikan kembali di penghujung kajian ini kesimpulan dan penutup yang kembali disampaikan oleh Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafidhahullah. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, alhamdulillah kita sampai kepada penghujung kajian di dalam tema yang cukup menarik, bahaya ilmu tanpa amal. Secara umum, bahwa ilmu merupakan suatu kebaikan, ilmu merupakan satu keutamaan yang tidak ada keutamaan-keutamaan ibadah nawafil yang bisa menandinginya. Tapi dalam hal yang bersamaan, ilmu akan bisa menjadi bahaya kalau tidak diamalkan. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Bahkan orang berilmu yang sepi dari praktek, dia itu seperti lilin membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Kata orang awam seperti lampu sepeda beko, ya, menerangi jalan depannya tapi dirinya sendiri gelap. Sanksinya Allah katakan orang tersebut tidak waras, akal sehatnya tercerabut dari dirinya, dan bahkan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, contoh-contoh ulama-ulama hebat yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dari Sayyidu Waladi Adam Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ada Al-Hasanul Basri, Sa'id ibn Musayyib, Sufyan As-Sawri. Semuanya ini teladan kita baik dari salafun salih, agar kita minimal menjadikan pelajaran. Syukur-syukur kita itu bisa meniru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kata Abdullah ibn Mas'ud, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabir Rasul. Barang siapa di antara kalian menjadi seorang sebagai teladan, jadikan sahabat Nabi. Fa innahum abrul ummati quluba, karena mereka orang yang paling baik hati, keimanan dan ketakwaan. Wa amakuha ilma, paling dalam keilmuannya, maksudnya pemahaman dia terhadap agama. Wa aqalluha takallufa, dan paling sedikit penyimpangan dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kita insya Allah selalu dalam kebaikan ilmu. Biiznillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.